Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kita baik, amin. Seberapa banyak di tempat ini yang mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Mari lambaikan tanganmu saudara, berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, saya undang kita semua berdiri bersama-sama sejenak, kita mau datang menghormati Tuhan. Kita berdoa, segala yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih kemurahan Tuhan melimpah atas hidup kami. Saat ini kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu membawa ucapan syukur kami yang terbaik. Untuk kami boleh datang menyembah dan memuji Tuhan kami. Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami siap mempersembahkan yang terbaik. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menikmati kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita berkata, amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ya Tuhan Allah yang luar biasa. Dia mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari menantikan langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari setiap kita boleh menyatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari menantikan langit, namun Engkau ada di sana. Ya Tuhan, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa
Engkau nyatakan kasih kemurahan bagi kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bersuka cita sebab Engkau Tuhan yang ada di pihak kami, memberi kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap bersuka cita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, amin. Semuanya bersuka cita, boleh lambaikan tangannya bersama. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak buat Tuhan. Hey. Bersama masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian.
Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat peduli buat setiap kita. Tuhan yang sangat memperhatikan seluruh hidup kita. Mari bersama kita buka hati lebih lagi. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja.
Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah guncangan demi guncangan, kami percaya Tuhan Engkau sedang menampi setiap kami yang kedapatan ringan akan terlontar keluar. Inilah saatnya Tuhan kami ingin memperdalam dan berakar di dalam ajaran Tuhan. Supaya kami tumbuh di dalam Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Supaya iman kami Tuhan boleh bertumbuh dan menjadi kuat dan tidak goyah. Dengan angin, badai, persoalan, goncangan ekonomi maupun yang lainnya. Di dalam nama Yesus Kristus memberi kekuatan kepada umat-Mu. Dimanapun mereka berada, di gereja-gereja dimanapun yang mengalami penderitaan, pengungsian, peperangan, ancaman, ketakutan, kelaparan, Engkau memberkati mereka semua. Engkau memberi kekuatan supaya ada damai dimanapun juga Tuhan. Karena Engkau adalah Raja Damai. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang di dalam persoalan masalah ekonomi. Tuhan mereka yang di dalam bisnisnya. Bahkan di dalam studi. Mungkin juga Tuhan di dalam urusan-urusan pribadinya. Kiranya Tuhan menolong mereka. Mereka yang terjepit di dalam hutang dan tantangan hidup. Kiranya Bapa, Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat kabar-kabar sekarang ini, goncangan demi goncangan terus terjadi. Tetapi hari ini saya ingatkan kepada saudara bahwa sebenarnya ini sekarang adalah perubahan cuaca juga. Dimana kalau kita melihat Surabaya nggak pernah hujan es segenggam tangan saudara. Itu baru terjadi bulan kemarin. Bukan hanya itu, sekarang ada terjadi banjir di mana-mana. Angin kencang di mana-mana. Ini perubahan cuaca dan iklim begitu luar biasa. Sehingga kalau kita melihat ada perubahan cuaca, tentunya juga ada perubahan tentang kebutuhan hidup manusia. Karena orang bisa gagal panen, bisa tidak bisa juga nambang, tidak bisa bertani, ternak juga susah kalau kita melihat seperti itu. Contoh-contoh saudara, kalau hujan La Nina kencang sekali, orang-orang yang nambang baik itu nikel, baik itu tentang batu bara, semuanya akan menyusut. Karena mereka ngambil dari tanah dan dilobangi itu banjir juga. Belum juga tentang sawit sehingga saudara melihat situasi yang begitu sulit sekali. Sehingga kalau kita melihat juga tentunya ada virus dan pandemi ini yang membuat orang sudah tidak mungkin bisa kerja dengan baik juga. Contohnya saudara mau kerja bagaimana sudah ada masalah. Orang mau kirim barang takut juga, kirim pupuk juga takut. Semua diperketat. Otomatis saudara baik produksi maupun distribusinya itu juga sulit. Sehingga barang-barang ini semua naik juga. Apalagi sekarang ini saudara ditambah sanksi. Yaitu sanksi dari mana sekarang negara-negara ini sudah perangnya bukan perang fisik. Perang fisik saudara selesai cuma 1 bulan, damai kemudian bangun rumah masing-masing, bantuan ada. Tetapi kalau perang dagang, sanksi itu bertahun-tahun. Bukan satu negara yang dihancurkan, itu bisa banyak negara yang hancur juga. Contohnya sanksi sekarang yang diadakan saudara oleh daripada negara-negara tertentu kepada negara lain, itu juga membuat negara lain kesulitan. Contohnya sekarang minyak. Ya Indonesia juga membutuhkan minyak. Dia akan import, mau tidak mau kena. Gandum akhirnya mahal. Saudara lihat mie instan mahal juga. Nah gas, saudara lihat gas juga. Bagaimana gas itu? Gas itu juga naik semua. Saudara lihat aja orang masak butuh gas. Kita jangan bicara Eropa, sudah pasti kena juga dia. Lebih berat lagi, karena pertanian yang membutuhkan gas dan pupuk. Pupuk juga tidak bisa lagi diambil. Karena sudah sanksi ekonomi, akhirnya produsen pupuk itu tidak bisa ekspor dengan gampang. Gandum juga, minyak nabati juga yang dikuasai oleh Rusia. Saudara, ini begitu luar biasa sekali. Minyak bumi, gas, LNG, batu bara. Sekarang ini saudara sudah dikuasai oleh orang tertentu, khususnya Rusia. Dan mereka sekarang sudah mulai sanksi ini. Dan belum pupuk, belum gandum. Saudara. Belum baja, uranium, titanium, minyak nabati, minyak bunga matahari. Itu akhirnya juga Rusia tidak mau kirim, takut juga. Nah disinilah terjadi gejolak yang begitu luar biasa. Di samping itu kalau kita melihat minyak sudah naik luar biasa.
Jadi saudara jangan saudara berdoa dan minta-minta kepada Tuhan supaya turun. Itu sulit. Lebih baik saudara minta kepada Tuhan iman kita yang naik. Gak ada yang amin. Lebih baik iman saya turun Pak. Yang penting itunya juga harga turun. Itu kalau turun saudara. Kalau iman kita turun kita juga mati. Jadi mau naik gak naik saudara. Itu saudara mau minta turun silakan. Tapi utamakan supaya iman kita yang naik. Kalau iman kita yang naik itu pasti ada sesuatu yang baik. Saudara tahu 20%, 18-20% itu kalau kita melihat gandum itu dikirim ke Indonesia dari Rusia. Kebutuhannya untuk mie instan dan yang lain-lain roti. Nah sekarang nggak ada. Bayangkan betapa sulitnya jagung juga. Makanan ternak itu juga membutuhkan tanaman. Tanaman membutuhkan pupuk. Pupuk membutuhkan gas. Nah inilah terjadi dilema yang luar biasa. Akhirnya sanksi yang memberi sanksi pun kena juga saudara. Yang disangsi mungkin sekian ratus miliar. Tetapi yang kena ini berapa ratus negara. Mungkin 80-120 negara. Nah masing-masing kena berapa. Nah disinilah saudara kalau dikatakan firman Tuhan. Ya bahwa keadaan manusia akan menjadi sukar. Dunia menjadi sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Bukan kita tidak butuh uang, kita butuh uang. Tetapi hamba Tuhan. Amin. Bukan hamba uang, butuh Tuhan. Itu beda. Saya hamba uang, butuh Tuhan. Makanya ke gereja karena terdorong uang. Itu beda. Kalau saya hamba Tuhan, saudara, butuh uang. Saya ke gereja cari Tuhan karena Tuhan itu sumbernya. Nah itu beda tipis-tipis tapi terbalik mudah sekali. Contohnya juga kalau kita melihat saudara bahwa kalau bisa mudah, mengapa dibuat saudara dibuat mudah? Ya dibikin sukar lah saudara. Nah inilah yang terjadi gitu loh. Sebenarnya kalau kita bisa memaafkan, jangan sampai saudara akhirnya mendendam. Ya itu yang kita perlu. Kalau bisa memaafkan, maafkan. Jangan kalau saudara kalau terbalik sekali, kalau kita bisa memaafkan, buat apa kita memaafkan? Itu salah. Saat ini saudara melihat apapun kondisi yang terjadi. Pada saat kelaparan yang kita melihat di zamannya Rut itu kelaparan. Sekarang yang akan terjadi ini mulai harga naik saudara. Tetapi sebentar lagi akan terjadi kelaparan. Afrika, Asia, termasuk Eropa juga. Kelaparan kenapa? Yang butuh banyak, yang produksinya sedikit. Terus semua negara terus mengatur. Nah akhirnya terjadi kelaparan. Dan kalau orang kelaparan yang terjadi apa? Kerusuhan. Gitu. Orang kerusuhan. Bagaimana terjadi kalau kerusuhan? Ya terjadi perang lagi. Bukan lagi perang satu negara dengan negara. Di dalam negara itu sendiri terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus memperkuat iman. Supaya di mana kita berada kita menjadi berkat. Contoh saja yang pernah terjadi di zamannya Rut itu. Di zamannya Naomi. Tuhan izinkan kelaparan di Bethlehem. Padahal Bethlehem itu rumah roti. Rumah roti artinya Bet itu rumah. Lehem itu roti. Bisa terjadi kelaparan. Tujuannya apa kelaparan ini? Membawa saudara Naomi pergi ke Moab. Dari situlah dia menemukan satu orang. Ya walaupun dia bukan orang Israel. Tapi cinta Tuhan yang luar biasa. Sampai dia berkata bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu gak main-main. Cari orang yang setia dan yang taat. Karena banyak gereja saudara umat Tuhan itu saudara mau. Tetapi belum tentu setia. Orang Tuhan itu cari yang setia. Bukan cari yang pinter. Yang pinter itu bisa diajari. Yang setia itu gak bisa diajar. Dibayar pun dia tidak mau. Makanya Tuhan mau cari yang setia itu. Nah akhirnya lah Rut itu dibawa. Ketika saudara dibawa. Kenapa dibawa? Karena Bethlehem sudah diberkati Tuhan. Jadi kalau ada kelaparan jangan kaget. Saudara pasti juga Tuhan akan memberkati. Ketika kita diberkati jangan terlena. Karena kesulitan bencana juga akan ada. Oleh sebab itu jangan lengah saudara. Di tengah kesulitan pun Yusuf sudah dapatkan visi dari Tuhan. Bahwa akan ada kelimpahan 7 tahun simpan itu. Nanti ada kekeringan 7 tahun. Luar biasa enggak? Sehingga di tengah-tengah kekeringan itu saudara Yusuf di tengah-tengah Mesir. Dia
diberkati luar biasa. Orang Mesir diberkati luar biasa. Sampai Raja Firaun itu saudara memakai Yusuf itu betul-betul sebagai orang nomor 2. Di tengah kelaparan, di tengah krisis pun Allah tetap berdaulat di dalam kehidupan kita. Sebelum kejadian ini, saudara kalau lihat minggu lalu, saudara bisa lihat di YouTube, nanti sore itu keluar. Kita sudah bulan Januari sampai bulan 3, bulan 4 sudah tidak bisa. Karena itu sudah di lockdown. Saya khotbah tentang adanya ini. Banyak orang mati karena penyakit ini yang mematikan. Harga-harga barang akan naik, akan terjadi gempa bumi, bencana. Semua sudah saudara ada. Bahkan saya berkata akan rolling power. Akan ada perubahan kekuasaan. Akan ada dengan super cycle. Akan ada harga-harga komoditi. Semua naik itu tahun 2020 bulan 1 sampai bulan 3. Saya sudah tulis itu saudara, orang-orang pada diam saja. Nah, kebanyakan saudara kita ini lebih melihat dan mendengar dari omongan dunia baru kita ngomong. Contohnya sekarang saudara, kalau kita lihat ada krisis, orang ngomong, wah ini krisis, Tuhan katakan kepada saya krisis. Dia lihat, gak mungkin Tuhan itu menentukan dari dia lihat keadaan. Tuhan yang menentukan keadaan. Amin. Sebelum keadaan itu hancur, Tuhan sudah tahu kapan hancur sehingga dia ngomong sama hambanya. Tetapi sekarang banyak orang saudara, semua cari berita dulu. Setelah berita datang, sepertinya Tuhan ngomong. Saudara, ini membuat kekacauan, kita tidak ada persiapan, yang terjadi ada kekalutan. Sehingga orang-orang Kristen mulai rebutan, saudara lihat itu. Ngambil barang sana, ngambil barang sini. Di tengah-tengah kesulitan, seperti orang tidak beriman. Tetapi saya sudah katakan ke teman-teman, termasuk para gembala, pastori gereja BES, sejak tahun 2020. Saya sudah katakan, tetap simpan 3 bulan untuk pastori makanan. Kalau sudah dipakai 1 bulan, beli 1 bulan. Sehingga ketika ada bahaya, ada kesulitan, jangan ikut rebutan. Kita malu, saudara. Betul, saudara. Jadi disinilah letaknya. Sebagai umat Tuhan tuh, sebagai umat Tuhan juga harus punya hikmat. Ketika saudara diberkati, untuk apa berkat itu? Gitu loh. Bukan dihabis-habiskan untuk cadangan di situasi-situasi sulit. Ketika kita sulit, jangan merampok, jangan nipu, jangan putus asa. Karena sebentar lagi berkat itu ada. Karena saudara lihat kalau hujan itu saudara turun, besok tidak mungkin hujan terus. Masih ada hari esok. Kalau mendung itu gelap hari ini, saudara percayalah dia tidak selama-lamanya gelap. Tetapi Tuhan itu yang menentukan semuanya. Saya tuliskan banyak saudara kata-kata di dalam saya buat satu puisi, saya coba cari ya. Saya membuat kemarin, saya iseng-iseng, saya pikir-pikir saudara, saya lihat, ada sesuatu yang harus saya ini saya bacakan. Ini saya tulis sendiri untuk memberi kekuatan kepada kita. Jangan hanya menatap mendung gelap. Jangan hanya menatap mendung gelap. Dan jangan melihat hujan yang turun deras. Hari kemarin telah berlalu. Masalah sedih juga akan berlalu. Kamu harus percaya bahwa besok Tuhan mendandanimu. Tidak ada masalah dan sedih terus-menerus. Tidak ada orang yang berharap tidak mendapatkan. Tidak ada dunia gelap tanpa Tuhan terangi. Percayalah badai berlalu dan harapan terjadi. Percayalah terus bahwa hari kemenangan akan tiba. Percayalah dan jangan bimbang, doamu didengarnya. Ini satu saudara yang melihat situasi seperti ini bukan ikut kalut. Tetapi menanggapinya dengan baik. Saudara, banyak saudara kalau kita melihat penanggapan kita ini salah, saudara. Oleh karena itu kita harus mengubah cara paradigma kita. Kalau ada berkat datang, jangan terlalu kaget. Karena masalah di belakang itu muncul. Kalau ada masalah datang, jangan putus asa. Berkat itu akan datang juga. Saudara, hari ini aku membutuhkan uang supaya aku kaya, saudara. Saudara, begitu kaya, anak sakit. Persoalan. Mungkin saudara membutuhkan kesembuhan. Sembuh,
toko sepi, betul nggak saudara? Ada saja. Mungkin saudara membutuhkan, aku butuh mobil. Nah, tahu-tahu ditabrak juga. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari seperti ini, saudara, kita tetap belajar mengucap syukur dan menikmati apa yang masih ada. Dan yang tidak ada itu akan ada. Dan yang ada itu bisa tidak ada. Contoh-contoh apa Pak? Orang tua yang kita kasih. Saudara sekarang cari uang, lupa dengan orang tua. Suatu hari orang tua hilang, saudara punya uang mau kasih makan apa? Mau bikin kuburan yang kurang lebih 30 meter persegi. Dan setiap hari dikirim makanan dari restoran pakai Gojek. Nggak ada gunanya. Saudara. Yang masih ada ini diperhatikan. Yang tidak ada boleh dicari. Jangan saudara mencari yang tidak ada, mengabaikan yang ada. Tuhan tidak mau seperti itu. Ini saya ingin supaya saudara belajar pelan-pelan. Kita lihat dulu kitab Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandomnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara tahu itu namanya gandum? Kalau saudara bilang beras, saudara mungkin juga melihat yang lain. Itu kan pasti ditampi itu kalau kita ngomong ditampi itu saudara di satu tempat penampi. Itu kalau zaman yang lalu. Kemudian dilemparkan ke atas, ditiup. Jatuh lagi, dilempar ke atas, ditiup. Jatuh, itu zaman dulu. Zaman sekarang mungkin pakai teknologi. Yang niup mungkin pakai angin, kipas angin. Saudara. Nah, akhirnya diangkat lagi, ditiup. Makanya zaman dulu orang saudara nyanyinya kuat, nafasnya panjang. Hidupnya panjang, karena niup terus. Tetapi sekarang semua kipas angin, kebanyakan angin, kita mati saudara. Nah ini yang ringan itu keluar, yang berat jatuh. Ada di bawah, dan itulah disimpan. Nah Tuhan supaya sekarang ini juga melihat goncangan demi goncangan. Supaya apa yang tetap tinggal di rumah Tuhan, itulah gandum. Sehingga suatu hari Tuhan melihat juga bagaimana raja ini pesta-pesta dengan memakai peralatan rumah Tuhan. Akhirnya ada tangan, saudara telapak tangan yang didendeng di atas menuliskan tulisan di batu itu yang mewah. Mene tekel ufarsin. Artinya ditimbang-timbang ternyata ringan. Sehingga malam ini juga raja, kerajaanmu akan diambil dan dipindahkan ke tempat lain oleh Tuhan. Raja itu masih ketawa-ketawa, masih makan-makan. Dan malam itu juga pasukan Persia saudara sudah masuk melalui tempat-tempat air, selokan-selokan yang besar saudara. Tiba-tiba mereka pada malam mereka pada mabuk-mabuk, jam malam-malam muncullah. Kerajaan itu langsung habis. Langsung habis. Saudara, inilah yang dikatakan hari ini, apa namanya, rolling power. Perubahan kekuasaan. Tuhan itu menentukan kekuasaan mana. Sehingga saudara melihat guncangan demi guncangan. Ya kita melihat sekarang rolling power Rusia yang diam, uangnya tidak banyak, tapi kekuatan senjatanya kuat. Dia diam, tiba-tiba meledak seperti ini. Sampai sekarang negara yang paling kuat, saudara, Eropa, NATO plus Amerika, terancam nggak berani goyang. Gitu loh. Karena kalau orang sudah kelaparan, apa yang mau dibutuhkan? Ya perang. Kalau disanksi terus mau apa? Rakyatnya mati, ya perang, saudara. Kalau saya melihat itu ada hal-hal tertentu. Kalau kita kuat, saudara, ekonomi kita nggak perang. Kalau ekonomi goncang, ya perang. Orang itu punya kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan juga, saudara, militer. Nah, kalau ada tiga-tiga ini aman. Nah, kalau salah satu hilang, pasti pincang. Rusia hilang satu, dia ambil kekuatan yang lain. Saudara, itu pastilah. Demikian juga kita kalau hari ini saudara gak mungkin punya ini, pasti saudara cari kekuatan yang lain. Ini rolling power saudara. Bayangkan sampai sekarang Asia dan Afrika ini diam semuanya mengenai perang ini. Karena mereka di dalam hati pro mana, mungkin saudara tahu sendiri.
Yang ngomong pro situ mungkin begitu. Karena tekanan-tekanan dunia begitu berat, tetapi hati nurani manusia nggak bisa. Gitu. Sehingga kalau sekarang saudara melihat ini perang ini bukan hanya ini juga perang dagang, bukan hanya perang dagang, perang mata uang. Mata uang akan berganti, saudara. Waktunya mata uang dunia yang aman, emas yang aman, ini jadi politik sekarang. Bayangkan ini uang jadi politik. Padahal uang dunia itu tidak boleh politik, saudara. Sehingga kalau kita melihat emas yang punya seperti Rusia, nggak boleh jual. Bayangin. Dolar Amerika yang biasa dipegang-pegang, saudara. Dolar Amerika yang biasa dipegang, sekarang ditukar. Dari minyak mereka tukar apa? Pakai yuan. Jadi mulai kacau semuanya. Ini namanya rolling power dan super cycle. Artinya apa? Harga-harga komoditi naik begitu berat. Tetapi apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita punya iman dan pengharapan, itu yang paling penting. Selama kita, saudara, beriman kepada Tuhan, tapi tidak punya pengharapan, yang terjadi akhirnya, saudara, apa? Iman kita kosong. Iman cuma percaya Tuhan, tetapi kelakuan kita menjadi jahat. Percaya kepada Tuhan mulut kita, tapi kelakuan kita menipu orang, berbuat jahat. Karena tidak punya pengharapan. Selama orang punya pengharapan yang kuat, dia tidak mungkin menipu walaupun sulit. Contoh seorang tua, dia tahu aku punya pengharapan. Kalau aku setia kepada Tuhan, dan aku tidak main-main walaupun aku susah, pasti Tuhan akan memberkati anakku. Selama dia punya pengharapan yang kuat, dia tidak melakukan yang jahat. Walaupun saudara hidupnya sulit. Tetapi orang ketika tidak punya pengharapan, orang yang paling malang. Karena dia akan berbuat apa yang saudara yang dilihat yang menurut dia menguntungkan. Walaupun itu berbahaya. Sama seperti saudara kalau kita melihat poin pertama itu. Iman dan pengharapan. Roma 12 ayat 11-14. Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak boleh kendor lain Tuhan. Kenapa saudara? Bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Ini jelas. Pengharapan itu berarti sesuatu yang belum saya dapat. Sesuatu yang tidak ada pada saya. Sesuatu yang saya harapkan tapi belum ada. Tetapi itu harus bersukacita. Saudara. Artinya saya berharap kepada Tuhan suatu hari terjadi begini. Walaupun belum terjadi, kita harus bersukacita. Makanya saudara, orang yang gak punya pengharapan itu orang yang paling sedih di dunia. Di gereja dia tidak punya lagi semangat. Sudah tidak punya api lagi. Hidupnya saudara, ya pasif, pesimis. Saudara. Ya itu pikirannya negatif. Tetapi orang yang punya pengharapan itu berbeda sekali. Bersukacita. Makanya penting sekali bersukacitalah dalam pengharapan. Coba saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Berarti orang yang berharap itu masih sesak. Karena masih berharap belum ada. Pasti sesak dia. Tetapi sabar. Amin. Dan dikatakan apa? Dan bertekunlah dalam doa. Karena belum dapat, ya tekun di dalam doa. Luar biasa enggak firman ini? Saudara, bersukacitalah dalam pengharapan. Aku sedih, aku susah, masalah banyak sekali. Harus bersukacita. Kok enak. Terus saudara, aku menderita tapi tetap sabar. Aku tetap tekun dalam doa. Padahal enggak ada apa-apa. Semuanya masih belum kelihatan. Ini kalau boleh saya katakan seperti ini. Ada seorang main layang-layang. Layang-layang saudara. Layang-layang itu tinggi sampai di balik awan. Di balik awan. Ketika dia main layang-layang itu di balik awan, papanya lihat sudah mendung. Papanya berkata, nak masuk, nak masuk. Anaknya berkata, tunggu pak, aku ada layang-layang di atas. Mana? Di atas, mana? Tidak ada, masuk. Anaknya bilang, ada pak. Papa tidak lihat, aku juga tidak lihat. Tapi papa pegang talinya ini. Papanya pegang. Baru dia lihat, iya betul. Walaupun aku tidak melihat, tapi aku tahu ada layang-layang di atas. Itulah iman saudara.
Berbagailah orang, saudara, yang punya iman walaupun yang percaya, walaupun tidak melihatnya. Puji Tuhan, ini yang perlu. Kita lihat terus ayat selanjutnya, 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Loh, dalam kesusahan, dalam pengharapan, bersukacita kita tetap membantu orang kudus. Luar biasa enggak? Mana mungkin Pak saya susah Pak. Cerita tentang kelaparan. Kita lihat saudara, ini pelajaran cukup bagus. Di tengah situasi ini untuk mendidik orang Kristen tetap teguh, tetap bersukacita, tetap menang, dan yakin ada kemenangan. Contoh-contoh saudara, kalau kita melihat ini, yaitu janda Sarfat. Dia punya segenggam tepung dan tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian Elia berkata, berikan aku roti, minum. Aku dikasih minum, tapi kalau roti nggak ada. Saya akan cari kayu dan saya akan bakar roti ini dan minyak. Kemudian saya makan dan besok mati. Kok besok mati? Karena dia mungkin rotinya itu untuk 1 minggu dia pakai 1 bulan. Jadi mungkin saudara setiap 4 hari sekali makan satu setiap 4 hari. Jadi yang terakhir ini dia makan sudah kondisinya lemes. Tetapi Elia tidak terguncang imannya. Buatlah kepadaku terlebih dahulu. Dan nanti kamu akan melihat tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli akan mengalir terus. Saudara, gandum sekarang sulit. Tetapi Tuhan bisa buat melalui kejadian yang lama. Katakan amin dulu. Minyak sekarang sulit. Tapi Tuhan bisa buat minyak itu terus keluar. Tapi bukan berarti besok nggak beli minyak. Mau bikin seperti ini. Ini saya bawa kepada saudara bahwa Tuhan itu masih berdaulat. Amin. Berandalkan Tuhan. Sebab itu bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Di tengah-tengah kesulitan, tumpang orang-orang dalam pengungsi. Orang dalam kesulitan, tumpang. Saudara, berilah tumpangan itu. Tumpangan maksudnya, saudara, kalau orang itu pengungsi, dia tinggal kedinginan, ya taruhlah 1 kamar atau 1 ruangan, saudara. Supaya dia tinggal di sana. Bukan hanya pengungsi, mungkin orang-orang susah juga. Saudara, mungkin kita aman di sini. Tetapi ada beberapa orang-orang yang di Indonesia kita nggak tahu. Sudah susah, ekonomi susah. Harus berobat lagi di Singapura. Bagaimana ceritanya itu? Biaya nggak ada, mempertahankan nyawanya. Nah, kita masih bisa sehat. Kita butuh uang, terus kita susah. Keliru. Terus kita lihat terus. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ya. Berkatilah dan jangan mengutuk. Itu penting. Belajar untuk memberkati orang dengan kata-kata yang baik. Ketika kita ngomong sama orang yang baik, dan orang itu nggak terima, itu berkat kembali. Nah, kalau saudara ngutuk orang, dan orang nggak terkutuk, saudara yang kena. Makanya susah. Lebih baik saudara itu orang jahat, nggak jahat. Ya, saudara, shalom. Artinya salam damai sejahtera. Nah, orang itu siapa tahu bisa berubah. Kalau nggak mau, kembali kepada kita. Luar biasa itu, saudara. Nah, kita lihat beberapa hal. Terus kita lihat, saudara, kita akan bongkar ayat demi ayat. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kalau iman tidak digabung dengan pengharapan. Kalau iman tidak dicampur dengan pengharapan. Iman itu kosong. Iman itu mati. Orang percaya Tuhan tapi tidak punya pengharapan. Luar biasa enggak, saudara? Padahal kalau perjanjian lama, saudara lihat. Selama 40 tahun Tuhan mengirim mana dari surga turun. Luar biasa enggak? Baju, pakaian, sepatu yang dipakai orang Israel tidak rusak. Rinso belum ada. Saudara, sabun cuci yang lain belum ada. Belum ada semuanya. Apalagi, jangan bilang rinso, attack ya. Ya, kurang lebih itulah. Nanti saya dianggap dikasih uang dari rinso nanti. Belum ada, tapi ada. Ketika kita sulit dan kita berjalan di jalan Tuhan, Tuhan tetap pelihara kita. Katakan amin dulu. Walaupun kita sulit, saya biasanya apa? 1 bulan ganti 10 baju. Umpama saudara.
Mungkin sekarang nggak bisa, nggak usah sedih. Biasanya 1 bulan 1 parfum habis. Sekarang nggak bisa, Pak. Bau badan kita nggak kecut lagi tapi wangi. Luar biasa nggak? Tuhan bisa rubah. Daripada saudara badan kita kecut sekali. Parfumnya 1 hari 1 bulan. Orang nggak tahan juga sama kita. Walaupun kita pakai baju yang mewah. Seperti Naaman baju perang panglima. Tapi kalau kusta tidak ada gunanya. Oleh sebab itu poin yang kedua kita lihat saudara. Iman yang nekat. Tuh kok ada yang iman nekat? Betul saudara. Iman nekat. Kalau minggu lalu kita bicara iman itu saudara. Ya kita tahu tanpa kasih. Jadi iman yang emosi. Ini sekarang iman yang nekat. Kenapa iman nekat? Karena gak punya pengharapan. Nekat. Betul gak saudara? Orang percaya Tuhan gak punya pengharapan. Gak punya visi. Nekat. Wah itu bahaya. Gak boleh. Kita harus belajar saudara, iman harus punya pengharapan. Kita kerja, kita susah, ada seorang saudara yang kerja keras, dia kerja keras. Hanya tujuan satu. Saya mau kerja keras sesulit apapun juga. Karena saya punya pengharapan. Bahwa saya ingin punya perusahaan seperti dia. Ini orang saudara yang dari tempat lain pergi ke Amerika. Dia nggak punya uang sama sekali. Emaknya cuma kirim uang sedikit sama dia. Dia simpan. Dia pergi ke Amerika untuk ongkos itu. Makan nggak bisa. Dia kerja, saudara. Dia kerja sama orang. Dia simpan. Akhirnya dia menikah. Dan apa yang terjadi? Dia punya perusahaan usaha itu banyak. Dia kembali ke daerahnya. Dia mau cari emaknya. Omanya. Karena omanya ngasih uang dia sedikit. Dia mau bahagiakan omanya. Omanya sudah meninggal. Dia udah kaya raya. Kenapa saudara? Dia punya pengharapan. Di tengah kesulitan. Hai anak-anak Tuhan hari ini. Jangan putus asa. Harus punya pengharapan. Amin. Kalau pengharapan kita besar sekali. Semangat kita naik. Kalau semangat kita naik. Apapun persoalan kita bisa lewati. Tapi kalau kita tidak punya pengharapan, semangat kita kendor, persoalan kecil pun jadi masalah bagi kita. Sanggup membuat kita menjadi hancur. Tetapi kalau semangat kita kuat, saudara, pengharapan kita sama Tuhan kuat, kita nggak akan. Boleh persoalan gelombang demi gelombang itu muncul. Tapi kita akan tetap kuat. Kenapa saudara? Pengharapan kepada Kristus, bukan kepada dunia. Saya bicara tentang layang-layang lagi. Tapi besok saudara jangan cari layang-layang. Layang-layang itu saudara, kalau sudah naik ke atas, dan kemudian kalau dia mulai melayang turun begini, saudara. Saudara, ini banyak anak-anak itu rebutan cari sampai lupa dengan mobil yang di sampingnya. Dia cuma cari layang-layang ini yang jatuh. Kenapa layang-layang itu jatuh? Bukan tidak ada angin. Kenapa layang-layang itu jatuh? Karena talinya putus. Demikian juga hidup kita ini seperti layang-layang. Kalau hubungan kita dengan Tuhan melalui iman dan pengharapan ini putus. Walaupun kita ada layang-layang, mungkin ada talinya. Tapi kita akan, saudara, jadi rebutan orang. Bukan untuk jadi baik, saudara. Tetapi kita akan dirusak. Sebab itu hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh putus. Hubungan kita dengan orang tua juga tidak boleh putus. Hubungan kita, saudara, semua sama firman Tuhan juga sama Roh Kudus tidak boleh putus. Kalau hubungan putus berbahaya. Kenapa orang sampai berkelahi? Karena komunikasinya putus. Saudara, kenapa orang salah paham? Karena komunikasinya putus. Makanya belajar berkomunikasi yang baik, jangan berkelebihan, tetapi yang tepat, itulah umat Tuhan. Ketika kita marah, jangan mengeluarkan kata-kata, karena itu keluar dari hatimu yang buruk. Saudara harus bisa mengelola kata-kata itu dengan baik. Supaya saudara, hidup kita ini kuat, dituntun Tuhan. Kita lihat dulu saudara, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, luar biasa.
yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, bukan kepada berita dunia. Luar biasa, saudara. Supaya imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ketika janda Sarfat itu imannya tertuju kepada kayu-kayu bakar, yang dia mau masak, mau mati. Tetapi ketika dia mendengarkan firman Allah, berikan aku terlebih dahulu, nanti kamu akan, ya, apa yang ada padamu akan berlimpah. Dia pengharapannya bukan kepada kayu bakar itu, pengharapannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tepung itu ketika dia masak, tepung itu muncul terus. Ketika dia pakai minyak, minyak itu mengalir terus. Bayangkan kalau saya punya pabrik roti, dan tepung nggak usah beli, minyak nggak beli, keluar terus. Saya jadi bukan konglomerat lagi, super konglomerat, saudara. Nggak perlu lagi. Bayangin aja, saudara. Sebab itu kalau Tuhan mau angkat kita itu mudah. Yang sukar itu iman pengharapan kita, itu loh yang sukar. Itu harus diperbaiki. Jangan berkata, Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Memang. Nah, menurut kamu bagaimana? Ya, bagi saya tidak ada mustahil. Oh, bagus. Tapi saudara kerja aja nggak bisa. Mana mungkin nggak ada yang mustahil. Ini saudara harus berubah semua pemikiran kita. Satu ayat lagi kita lihat. Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara punya iman, percaya Tuhan toh. Kalau kita nggak punya pengharapan, kenapa kita beriman? Ya asal percaya aja. Berarti kita cuma membuat satu kepercayaan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, iman itu, berarti kita punya satu pengharapan. Dan pengharapan itu yang menyelamatkan kita. Orang percaya punya iman kepada Yesus. Tapi kalau nggak punya pengharapannya, dosanya diampuni semuanya, nggak bisa. Saya percaya Yesus, Pak. Dia mati untuk dosa kita. Kita ragu-ragu. Dia bangkit, kita ragu-ragu. Berarti kita nggak punya pengharapan akan dibangkitkan. Karena sekarang kondisi situasi sulit ini, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saudara, ini 2 tahun lalu, saya sudah ngomong 3 tahun lalu. Saya nggak perlu ulang lagi. Mungkin tidak sampai 20 tahun, saudara. Situasi ini sulit, betul-betul sulit. Tetapi jangan takut. Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Saudara, kalau kita lihat kenapa seperti ini, Pak? Saudara lihat Amerika. Ini saya nggak bicara pro kontra politik, ini bicara tentang rohani loh. Ya, saudara mau pro sana pro sini, kita nggak ada aliansi. Mau aliansi barat, mau aliansi timur nggak ada. Walaupun mungkin kita orang timur ya ikuti timur terserah. Tetapi kita aliansi surga. Warga negara kerajaan surga. Yang ingin hidup dalam perdamaian dan mengampuni orang. Ini perlu sekali, saudara. Kalau enggak, wah berbahaya sekali. Sebab kalau kita melihat, oh ini pro-pro, enggak. Saya enggak katakan kita enggak ada pro-pro semuanya. Kalau kita melihat kondisi dunia seperti ini. Lihat saudara, Amerika, negara Kristen, ngomongnya Tuhan terus saja. Tapi di mana-mana perang juga. Pusing juga kita. Mau perang doa, luar biasa enggak? Mau kirim senjata, doa lagi. Saudara, luar biasa. Saya tidak katakan dia salah. Tetapi yang saya lihat seperti ini. Kekristenannya menurun. Ini yang saya lihat persoalannya. Doanya bagus. Nah mungkin itu menurut saudara benar salah. Enggak masalah lah. Itu pendapat orang berbeda. Tetapi kalau kekristenannya menurun. Setiap hari 1000 orang. Saudara, itu menurut survei. Orang Kristen meninggalkan imannya. Ya, khususnya di Amerika. Terutama juga di Barat. Setiap hari. Turun terus. Kristennya. Padahal ngomongnya Tuhan. Tetapi, saudara lihat ini. Negara Tiongkok. Tidak bicara Tuhan. Kristennya naik terus. Jadi saya mau tanya. Yang Kristen yang mana ini? Betul ya? Sama seperti saudara. Kita mendoakan, saudara. Mungkin tempat maksiat itu supaya roboh. Karena kita tahu banyak orang rusak di sana, suaminya, orang ini rusak, rumah tangga hancur. Kita berdoa,
Tuhan supaya ditutup, supaya roboh, supaya ini. Kebakaran. Mati 20 orang. Mati 20 orang. Terus orang-orang yang di tempat maksiat itu nuntut. Itu orang sebelah gereja itu yang berdoa supaya kita kebakaran. Dan kita mati, dia yang salah. Orang gerejanya ngomong, oh bukan saya cuma doa tapi tidak pasti terjadi. Terus yang percaya yang mana? Yang berdoa nggak percaya kalau doanya terjawab. Yang nggak percaya doa orang itu terjawab. Jadi bingung ini. Ya saudara berdoa supaya terjadi. Tapi saudara nggak yakin. Sehingga kita mulai berbuat jahat. Tapi orang di seberang lihat, wih, ini orang Kristen lagi doa ini, kawat. Gitu. Dia percaya doa kita nggak percaya doa kita. Jadi kita super hebat. Loh, ini saya ngomong kenyataan yang ada. Ketika kita gerakan doa, saudara, ayo kita berdoa. Tetangga semua bingung, orang-orang dunia ini. Wah gawat loh, ini mereka bergerak loh. Kalian berdoa loh. Kita mesti tandingin dengan doa. Ini. Gereja mesti ditutup macam-macam. Tapi kita nggak percaya dengan doa kita. Hebat loh. Nggak ada reaksi. Ini namanya saudara berbahaya dalam dunia ini. Roma 8 sudah ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi saudara ada di sini. Pengharapan itu berarti sesuatu yang tidak dilihat. Pengharapan itu sesuatu yang tidak dilihat. Kalau pengharapan itu ada yang dilihat, bukan pengharapan. Sekarang situasi sulit. Saya yakin banyak yang sulit, tapi ada yang juga nggak sulit. Saudara pasti punya pengharapan. Pengharapan itu di tengah kesulitan yang semakin sulit. Dan belum ada titik terang. Itulah pengharapan. Saudara sekarang sulit, saudara sulit. Begitu mulai ada titik terang, punya pengharapan. Saudara sudah melihat, itu bukan pengharapan lagi. Kita berharap kepada Tuhan yang belum ada sesuatu terang. Tapi dia akan membuat terang itu sendiri. Amin. Makanya saya katakan, hari kemarin pun sudah berlalu. Ya, tidak ada hujan terus-menerus. Tidak ada mendung gelap dan jangan dilihat terus. Tapi lihatlah besok Tuhan akan mendandani kita. Walaupun tidak ada harapan. Saudara menurut manusia. Tapi tetaplah berharap. Yang terakhir kita melihat. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharap apa yang tidak kita lihat. Kita menantikan dengan tekun. Luar biasa. Poin ketiga. Sumber iman dan pengharapan. Roma 15 ayat 13 dan 14. Sumber iman dan sumber pengharapan. Ingat itu. Jangan cuma cari pengharapan kepada teman. Tetapi kepada sumbernya. Semoga Allah. Sumber pengharapan. Ya. Memenuhi kamu. Sumber pengharapan. Memenuhi kamu. Dengan segala sukacita. Dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi iman harus ada pengharapan. Kalau iman tanpa pengharapan, iman nekat. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Luar biasa. Saya punya Roh Kudus, Pak. Wah, saya bahasa roh, saya penuh buat, saudara. Tapi nggak punya pengharapan. Saya punya Roh Kudus. Saudara. Mungkin saya bahasa rohnya sedikit. Tapi pengharapan saya berlimpah-limpah. Amin. Sehingga saya tetap kuat. Saudara. Banyak orang berdoanya panjang dengan karunia Roh Kudus. Tapi tidak punya pengharapan yang berlimpah-limpah. Kita nggak bicara uang berlimpah-limpah. Uang berlimpah-limpah bisa habis kalau nggak punya pengharapan. Banyak sekali saudara orang punya uang tapi habis kemudian. Tapi orang yang punya pengharapan berlimpah-limpah. Saudara. Nggak usah bicara soal uang. Itu yang nggak ada akan menjadi ada. Dan sumbernya itu adalah Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Saudara punya Roh Kudus? Pasti. Amin. Saya mau tanya kepada saudara. Roh Kudusmu tunjukkan kepadaku. Oh nggak bisa Pak.
Nggak bisa. Ya Pak, ada di dalam. Tunjukkan kepada saya. Nggak bisa Pak, nggak ada. Tapi saya yakin, tunjukkan. Hanya ada 2 yang tunjukkan. Saudara, buah daripada Roh Kudus itu. Walaupun kita tidak melihat pohonnya yang ada di Pasuruan. Tapi kalau kita lihat ada mangga gadung, itu dari Pasuruan. Betul nggak saudara? Nggak usah lihat pohonnya. Saya tahu. Kalau kita, saudara, makan durian yang warna apa? Merah. Belum pernah toh? Nah, nanti saya kasih kalau perlu. Durian merah, tidak ada di mana-mana. Tapi saudara makan, pasti ada buahnya di Banyuwangi. Nah, gitu. Nggak usah lihat pohonnya. Walaupun tidak kelihatan jauh. Dari buahnya kita tahu. Demikian juga, saudara. Kalau hari ini saudara dengan saya punya pengharapan berlimpah-limpah. Yakin. Roh Kudus sudah terlihat. Tunjukkan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Amin. Melalui pengharapan yang berlimpah-limpah. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini. Engkau memberkati setiap kami, menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus supaya setiap orang imannya dibangunkan, punya pengharapan yang berlimpah-limpah. Supaya iman mereka tidak nekat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka Tuhan diberkati dan menjadi berkat. Supaya hidup mereka berdampak. Supaya di mana mereka, gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.